Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Akibat truk mengalami remblong, 5 kendaraan terdiri dari 2 truk dan 3 mobil penumpang terlibat kecelakaan beruntun di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. 3 orang mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam di Stadion Pakansari Bogor jadi ujian terbesar bagi skuad Garuda asuhan John Hartman setelah sukses meraih 2 kemenangan beruntun atas Kamboja dan Timor Leste. Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Teheran meminta Washington menunda serangan baru ke wilayah Iran. Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Hari ini Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama, kita jelang Kompas Petang selengkapnya untuk Anda saudara. Berita pertama kami awali dari peristiwa akibat rem truk blong, 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun hingga masuk jurang di Pasaman, Sumatera Barat. 3 orang terluka akibat kecelakaan ini. Dalam rekaman video amatir ini saudara terlihat detik-detik truk kehilangan fungsi rem hingga menabrak truk tronton yang berhenti karena mengalami kerusakan. Benturan keras menyebabkan truk tronton terdorong hingga mundur dan menabrak 3 kendaraan yang berada di belakangnya. Sejumlah kendaraan yang terdorong pun terjun ke jurang. Akibat peristiwa ini saudara, 3 orang terluka dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Yang diduga itu penyebab jadi kecelakaan itu mobil truk engkel yang warna kuning. Untuk kendaraan yang terlibat itu berapa? Untuk kendaraan yang terlibat sementara kita data itu ada 5, 3 kendaraan minibus, 1 mobil truk besar, 1 lagi mobil truk engkel. Saudara, sekelompok remaja bersenjata tajam tiba-tiba menyerang permukiman penduduk di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Aksi yang dipicu tawuran antar warga ini menyebabkan 2 orang terluka. Oh, mama. Dari video amatir warga terekam detik-detik dugaan penyerangan oleh kelompok remaja bersenjata tajam di sebuah perumahan di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku bahkan melemparkan bom molotov ke dalam rumah warga. Penyerangan dipicu aksi tawuran antar warga di wilayah ini. 2 orang mengalami luka bakar akibat penyerangan tersebut. Sementara sejumlah rumah dan sepeda motor terbakar akibat pelemparan bom molotov. Bisa tawuran ya antar 2 kubu, 2 kelompok di Nurul Huda yang dilakukan oleh anak-anak remaja, anak-anak tanggung ya, melakukan aksi kejar-kejaran. Alhamdulillah saat kami hadir dan di backup oleh tim Patra Brimob dari Batalion C, Brimob Ciputat, Polda Metro Jaya, kami mengamankan situasi agar masyarakat tetap tenang dan nyaman. Saudara, kapal perang KRI Nala dari Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut mengevakuasi 32 penumpang KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar pada hari Minggu kemarin.
Dari puluhan yang dievakuasi saudara, 30 korban selamat dan 2 korban meninggal dunia. TNI AL Koarmada II mengerahkan kapal perang KRI Nala dan KRI Bung Hatta untuk mengevakuasi korban KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar. TNI AL juga mengerahkan 1 pesawat kasa untuk pemantauan udara. Puluhan korban dibawa ke dermaga ujung Koarmada II, Surabaya untuk selanjutnya dibawa ke posko terpadu di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara untuk proses pendataan. Sementara itu saudara, 2 korban meninggal dunia langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Di malam, KRI Nala melaksanakan evakuasi dari beberapa kapal yang kebetulan sudah menolong korban. KRI Nala pagi ini membawa korban sejumlah 32 korban, 30 dalam keadaan selamat dan 2 meninggal dunia. Upaya pencarian korban KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar pada Minggu kemarin masih terus dilakukan saudara. Hingga Senin siang penyisiran di perairan Sumeneb masih terus dilakukan tim Basarnas. Minggu kemarin pihak perusahaan kapal mendapat informasi dari nahkoda jika kapal terbakar di ujung utara Madura sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan setelah itu nahkoda tidak dapat dihubungi kembali. Silakan. Tim gabungan Polairut Polda Jawa Timur dan Basarnas memperluas area pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, saudara. Hingga Senin siang tercatat masih ada 28 orang yang belum ditemukan. Petugas mengerahkan 4 kapal dan 1 helikopter untuk menyisir perairan hingga radius 10 mil dari lokasi kebakaran dan pola penyisiran akan berkembang secara bertahap dari titik terakhir korban menuju ke area yang lebih luas. Metode ini saudara digunakan untuk memaksimalkan peluang menemukan korban yang terbawa arus. Operasi pencarian dijadwalkan hingga 7 hari ke depan. Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur hingga Senin siang telah menerima 5 kantong jenazah korban KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb, Madura. Kelima jenazah saudara tiba secara bertahap sejak Senin dini hari. Selanjutnya, tim Dokpol Polda Jawa Timur akan melakukan proses identifikasi. Untuk memudahkan proses identifikasi ini, Dokes Polda Jawa Timur telah membuka posko postmortem guna mengumpulkan data dari keluarga korban. 32 penumpang KM Mutiara Sentosa yang terbakar di tengah laut tiba di Pelabuhan Gapura Surya, Surabaya. Dari total penumpang yang tiba, 30 orang selamat sedangkan 2 meninggal dunia. Penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di tengah laut tiba dengan diantar bus dari Koarmada II. Setibanya di pelabuhan, penumpang langsung dibawa ke ruang istirahat untuk mendapat perawatan medis. Dari total 32 penumpang yang tiba, 30 selamat, sementara 2 lainnya meninggal dunia. Korban meninggal langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Orang nggak dia dari ke belakang Mutiara itu kan. Berarti masnya sempat lompat ya? lompat. Berapa lama mas rombongan ini? Sekitar 5 jam. Bapak ingat berapa lama terombang-ambing di laut? 2,5 jam. Tak ada yang pernah menyangka perjalanan yang seharusnya menyenangkan naik kapal motor Mutiara Sentosa II rute Surabaya-Makassar berubah menjadi pengalaman pahit. Kapal tiba-tiba terbakar saat mengarungi perairan utara Kabupaten Sumeneb. 200 lebih penumpang berjuang hidup di tengah laut selama berjam-jam. Tak
Tak punya pilihan menunggu kapal bantuan lewat, para penumpang memilih lompat dari kapal dan bertahan di laut menggunakan pelampung hingga 5 jam lamanya. Berarti masnya sempat lompat ya? Lompat. Tapi semua juga udah siap-siap pelampung ya. Udah siap. Itu lompat sama pelampung ya? Berapa lama mas rombongan ini? Sekitar 5 jam. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Bu, dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Cerita bertahan hidup saat insiden kapal terbakar juga dialami Dwi Putro, kru kapal motor Mutiara Sentosa II ini. Berusaha menyelamatkan diri dengan menggunakan tali hingga kedua tangannya mengalami luka. Area terus. Itu kan nggak tahu, kita ada mobil itu kebakar. Nah saat dibakar dipendam disiram air, ternyata nggak bisa mati apinya. Tandang sampai luka itu gimana ceritanya? Ya turun pakai tali. Oh, turun pakai tali. Bapak ingat berapa lama terombang-ambing di laut, Pak? 2,5 jam. 2,5 jam. Guna mempercepat pencarian korban kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II, tim juga menggunakan pantauan udara. Dari data 234 penumpang, hingga pukul 14.30 siang ini, 5 orang dinyatakan meninggal, 9 dirawat, dan 234 orang selamat. Selain evakuasi, publik juga menanti penyelidikan penyebab kebakaran kapal. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terbaru dari pencarian korban kapal motor Mutiara Sentosa II rute Surabaya Makassar yang terbakar pada Minggu kemarin, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Sudada Kika Madona dan juru kamera Putra Trilaksono di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kika, apakah seluruh korban kapal terbakar berdasarkan data manifest hingga saat ini sudah ditemukan? Berapa lagi yang harus dicari, Kika? Iya, Cynthia dan juga saudara, jadi kemarin sempat disampaikan bahwa dari total seluruh manifest yang juga kemudian sudah disampaikan oleh Basarnas yang jumlahnya mencapai 271 orang, 41 orang masih dicari. Ini tadi kemudian disampaikan lagi oleh pihak Basarnas Kota Surabaya bahwa memang angka tersebut masih dinamis. Namun data terbaru yang kami terima, jumlah korban yang telah berhasil terevakuasi sampai dengan sore hari ini yaitu sebanyak 234 orang penumpang, di mana dari jumlah tersebut yaitu 229 dinyatakan selamat, 5 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 9 lainnya ini dirawat di Rumah Sakit PHC Kota Surabaya. Nah, dari jumlah yang tadi saya sampaikan yaitu 234 orang penumpang yang telah terevakuasi, 177 penumpang diantaranya ini juga sudah dievakuasi menuju ke Kota Surabaya. Evakuasi sudah berlangsung 5 kali sejak dini hari tadi sampai dengan sore hari ini. Namun informasi yang kami terima, proses evakuasi juga masih akan terus berlanjut. Sore hari ini juga masih akan ada kedatangan para penumpang yang juga kemudian telah berhasil terevakuasi dengan menggunakan kapal yaitu TB Hasnur dan juga kemudian dialihkan ke kapal Masalembo. Namun kami masih belum mendapatkan informasi tepatnya pada pukul berapa untuk para penumpang yang telah berhasil terevakuasi pada sore hari ini akan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hari ini juga nanti akan disampaikan pernyataan secara resmi oleh Kepala Basarnas RI yang juga saat ini sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya. Lalu juga ada Wakil Menteri Perhubungan yang juga sudah tiba saat ini di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keduanya saat ini masih menjalankan rapat secara internal dan juga tertutup untuk membahas mengenai rencana untuk evakuasi dan juga para penumpang yang ada dari wilayah perairan Sumeneb Utara ini menuju ke Kota Surabaya. Jadi hal utama yang memang menjadi prioritas seperti yang tadi disampaikan ini adalah penanganan terhadap para penumpang yang sebelumnya sempat menjalani proses evakuasi dari wilayah perairan utara Sumeneb menuju ke Kota Surabaya. Sementara itu, saudara, yang tadi juga kemudian disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nenang Afianto yang menyatakan bahwa untuk wilayah pencarian atau penyisiran ini masih diperluas sampai dengan sore hari ini. Bahkan ada 2 helikopter yang juga kemudian disiapkan untuk melakukan pemantauan udara. Harapannya selama 3 hari ke depan ini juga kemudian akan segera membuahkan hasil untuk lokasi titik dari kebakaran yang ada di wilayah perairan Sumeneb Utara, yaitu untuk kapal motor
Sentosa, maksud kami adalah Mutiara Sentosa 2 yang ada di wilayah Madura, Jawa Timur. Demikian Cynthia. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Putra Trilaksono melaporkan langsung. Terima kasih Kika, selamat bertugas kembali. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan kembali hadir dengan informasi pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat jadi ujian terbesar bagi skuad Garuda asuhan John Hartman setelah sukses meraih kemenangan beruntun atas Kamboja dan Timor Leste. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Jelang laga Indonesia versus Vietnam pada kompetisi Piala AFF, petugas keamanan gabungan dari polisi, TNI, dan juga Satpol PP dikerahkan. Kick-off Indonesia lawan Vietnam akan dimulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, saudara. Laga dipastikan akan berlangsung sengit karena rivalitas dari kedua negara. Saat ini skuad asuhan John Hartman menempati posisi kedua di klasemen Grup A dengan 6 poin. Sementara itu Vietnam berada di posisi ketiga dengan perolehan 4 poin. Timnas Indonesia siap hadapi Vietnam pada laga ketiga Piala AFF 2026. Pelatih skuad Garuda, John Hartman, menyebut laga melawan Vietnam adalah ujian terberat di fase grup penyisihan. John Hartman mengakui Vietnam merupakan lawan yang berat, saudara. Ditambah lagi rivalitas kedua tim cukup mengakar. Namun pelatih asal Inggris itu mengungkapkan antusias dari timnya menghadapi laga malam nanti. Garuda siap meredam agresivitas Vietnam. Kendati harus menjalani perjalanan yang melelahkan dari Thailand usai hadapi Timor Leste. John Hartman mengaku itu tidak akan jadi alasan. Timnas akan maksimal demi para supporter Indonesia. Besok, really tough test. And we're excited because that's what you play these tournaments for, to play the best teams in moments where it matters to both teams. For us, big chance to take control of the group tomorrow night. And for Vietnam, I think they have to win or draw to stay in the tournament. So a lot to play for. Tomorrow these boys will be ready to compete against the toughest opponent, I think, in the tournament. And they're ready. They're ready to fight. They're ready to show up for their fans. Sementara itu saudara, di kubu lawan Vietnam baru mengumpulkan 4 poin di grup A. Hasil imbang melawan Singapura menyisakan kekhawatiran pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Situasi itu juga membuat duel di Pakansari menjadi krusial bagi peluang Vietnam. Kim menyiapkan skuadnya untuk menghadapi tekanan laga tandang. Menghadapi timnas Indonesia, Kim menyatakan Vietnam wajib meraih 3 poin. 많이 아쉬운 경기라고 그렇게 생각이 됩니다. 또 이겼으면 또 이런 인도네시아 원정이 좀 더 계획이 좀 플랜이 좀 쉽게 짜고 올 수도 있었는데 그렇지 못한 부담감을 갖고 오게 됐는데요. 뭐 우리 선수들이 지금 뭐 잘 준비하고 있고 또 그 아쉬움을 또 내일 인도네시아전에 우리가 좋은 경기력으로 대답하면 된다고 그렇게 생각이 듭니다. 아무쪼록 내일 경기는 저희들이 준비를 잘 하고 있기 때문에 좋은 경기 할 것 같고. Lalu bagaimana antusias supporter Timnas jelang laga kandang Timnas melawan Vietnam dalam lanjutan turnamen Piala AFF yang digelar di Stadion Pakansari malam nanti? Kita sapa jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Anggi Mendarwan. Bene, bagaimana antusias supporter jelang laga kandang di Pakansari hari ini, Bene?
Ya, Cynthia, kalau saya memang sudah bersiap nih untuk nonton laga antara Indonesia versus Vietnam pada hari ini karena memang intensitasnya dan juga rivalitasnya cukup tinggi nih. Kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, juru kamera Kompas TV Anggi Mendarwan akan memperlihatkan kondisinya pada saat ini. Di sebelah kanan saya memang para petugas keamanan saat ini sedang briefing begitu ya, melakukan briefing karena informasinya yang kami terima Cynthia dan juga saudara, memang beberapa pejabat seperti Bupati dan juga Gubernur Jawa Barat ini infonya juga akan datang untuk menonton laga Indonesia versus Vietnam. Nah, selain itu juga kalau dari informasi dari website resmi begitu ya, kami menerima informasi dari 30.000 tiket yang dijual pada hari ini sudah sold out. Artinya semua kursi sudah terjual habis atau terjual ludes. Nantinya juga disiapkan ada nonton bareng di area sini begitu ya. Nah, untuk mengetahui keseruan dari supporter nih bersama saya, di samping saya sudah ada salah satu supporter, langsung saja kita wawancara ya. Mas, boleh wawancara dikit dengan Mas siapa? Dengan Mas Surya. Oke. Mas Surya, ini datang jam 4 tadi saya lihat. Ini dari mana Mas Surya? Kita datang jauh dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Wih, dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, datang untuk nonton laga Indonesia versus Vietnam. Betul, Bang. Nah, di laga ini sebenarnya apa sih harapan Mas Surya ini sebagai supporter Timnas Indonesia? Ya, kita sebagai supporter, apalagi sebagai masyarakat, kita berharap kepada Timnas Indonesia pada malam hari ini ya, kontra Vietnam bisa memenangkan laga. Nah, kalau dari Mas Surya sendiri punya catatan nggak sih untuk Timnas Indonesia? Ya, kita punya catatan ya. Terutama kita tahu pemain Vietnam itu terkenal dengan pemain kerasnya ya. Kita berharap pemain Indonesia tidak terprovokasi dengan kerasnya pemain Vietnam, dan apalagi kita berharap pemain Indonesia tidak ada yang cedera karena di pertandingan-pertandingan berikutnya banyak sekali pertandingan yang menunggu Timnas Indonesia jauh lebih penting. Kick off sendiri kan nanti dimulai pada pukul 20.30, tapi Mas Surya ini udah datang dari jam 4. Sebenarnya mau nonton siapa sih sebenarnya? Kita mau menyaksikan Michelle Baker hat-trick sore ini. Oke, Michelle Baker hat-trick lagi ya sore ini ya. Betul. Oke, Mas Surya, terima kasih atas kesempatannya. Oke, Cynthia dan juga saudara, itu dia wawancara saya bersama salah satu penonton begitu ya. Tadi juga sempat harapannya adalah bahwa hari ini Indonesia juga bisa tampil baik, bisa menang begitu ya melawan Timnas Vietnam, karena kita ketahui dari 11 pertandingan di Piala AFF, Indonesia sendiri ini menang melawan Vietnam 3 kali dan juga hasil seri 7 kali, sementara 3 kali hasil kalah melawan Vietnam. Cynthia. Ya, Bene, jika pertandingan baru akan dimulai malam nanti, lalu persiapan seperti apa yang berlangsung sore ini di sana? Dan jam berapa tepatnya pintu mulai dibuka? Ya, Cynthia dan juga saudara, memang untuk supporter atau masyarakat sendiri yang sudah memiliki tiket ataupun karcis, ini pintu sendiri baru akan dibuka sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sehingga memang para supporter ini disarankan bisa datang lebih awal supaya tidak terjadi antrean, karena kalau dari laga sebelumnya di Stadion Pakansari memang cukup ada antrean panjang, terutama di pintu barat di tempat saya mengabarkan ini, sehingga para penonton atau masyarakat yang sudah memiliki tiket ataupun karcis ini bisa datang lebih awal, dan nanti ketika dibuka pada 17.00 waktu Indonesia Barat barulah masyarakat ini bisa masuk ke area stadion utama Pakansari Bogor Cibinong ini. Sedia. Oke, Bene, lalu apa saja yang harus diantisipasi bagi para supporter yang akan menyaksikan pertandingan malam nanti, Bene? Ya, tentunya Cynthia, antisipasinya adalah dari mulai kepadatan yang terjadi di area ini begitu ya, karena memang untuk kepadatan sendiri sudah ada antisipasi dari beberapa petugas kepolisian, maksud kami petugas polisi begitu ya, untuk alternatif rute perjalanan baik itu menuju ke Stadion Pakansari ataupun nanti ketika masyarakat pertandingan usai begitu ya ingin kembali ke rumahnya masing-masing, memang sudah ada rute alternatif. Dan juga memang untuk hari ini disediakan tempat khusus nonton bareng bagi masyarakat ataupun supporter yang tidak kebagian tiket, tepatnya ada di tempat saya mengabarkan di pintu barat gate VVIP. Begitu, Cynthia. Terima kasih Benediktus Aditya melaporkan langsung dari Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Bene. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi misteri kematian Sutrimo
pegawai ex Jampitsus yang ditemukan tewas di bekas klinik kecantikan Jakarta Selatan hingga kini masih gelap. Polisi sudah memeriksa 6 saksi namun belum menemukan bukti kuat adanya unsur pidana. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saya Yasir Neneama. Misteri kematian Sutrimo, pegawai ex Jampitsus yang ditemukan tewas di bekas klinik kecantikan di Jakarta Selatan hingga kini masih gelap. Polisi sudah memeriksa 6 saksi namun belum menemukan bukti kuat adanya unsur pidana. Mantan Kabar Eskrim Ito Sumardi pun mengatakan penyebab kematian Sutrimo bisa diungkap dengan melakukan otopsi. Kematian Sutrimo, pegawai ex Jampitsus Febri yang ditemukan tewas di bekas klinik kecantikan di Jakarta Selatan hingga kini masih misteri. Polisi sudah memeriksa 6 saksi namun belum menemukan bukti kuat adanya unsur pidana atau tidak. Kini penyidik masih menunggu hasil laboratorium forensik korban dan keterangan dokter yang memeriksa Sutrimo. Sudah mengirim undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa, makanya nanti akan didalami dulu proses tersebut. Mungkin teman-teman juga sudah melihat ada foto yang beredar, tetapi kan harus kita klarifikasi apakah benar itu kondisi awal, benar nggak itu merupakan sosok almarhum S atau bukan. Termasuk hasil lab 4 ini juga belum keluar, kita masih menunggu hasil tersebut. Mantan Kabar Eskrim Polri Ito Sumardi menegaskan kematian yang mencurigakan hanya bisa diungkap secara ilmiah atau scientific crime investigation. Proses ini membutuhkan autopsi yang sayangnya ditolak oleh pihak keluarga korban. Kematiannya ada tidak wajar ataupun wajar yang hanya dibuktikan melalui penyelidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation. Ini semuanya akan memudahkan apabila ada autopsi ada autopsi yang kebetulan keluarganya tidak mengizinkan. Dengan autopsi dokter forensik forensik itu akan bisa menentukan penyebab dari kematian. Dan kalau memang tidak wajar, baru kita akan mengkaitkan dengan kemungkinan terkait dengan peristiwa pidana. Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mendorong agar polisi bisa melakukan otopsi jenazah Sutrimo guna mengungkap penyebab kematian. Usman juga bilang ekshumasi atau otopsi adalah langkah hukum yang tidak digantungkan oleh persetujuan dari pihak keluarga. Ekshumasi maupun otopsi sebenarnya itu adalah langkah hukum yang tidak digantungkan oleh persetujuan dari pihak keluarga. Filosofinya di dalam hukum pidana, sebuah peristiwa pidana itu bisa saja melibatkan orang terdekat, entah itu keluarga atau kerabat. Oleh karena itu, logika bahwa autopsi atau ekshumasi itu harus mendapatkan persetujuan keluarga dan seandainya tidak disetujui, maka langkah itu tidak bisa dilakukan, itu logika yang tidak masuk akal. Kematian Sutrimo di tengah penyidikan kasus ex Jampitsus yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang kini menyedot perhatian besar publik. Publik kini menanti apakah Polri akan melakukan ekshumasi atau otopsi terhadap korban untuk mengungkap penyebab kematian atau cukup hanya dengan menelusuri keterangan dari saksi dan bukti yang ada. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah saksi dan barang bukti sudah diperiksa polisi, namun apakah ini cukup kuat untuk mengusut penyebab kematian Sutrimo, pegawai ex Jampitsus, dan membantah dugaan kematian Sutrimo terkait dengan kasus TPPU yang menjerat ex Jampitsus? Kita bahas bersama dengan mantan Kabar Eskrim, Pak Ito Sumardi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Ito. Petang, Mas. Pak Ito, kita pernah berdiskusi dan Anda menyatakan bahwa kematian yang mencurigakan sebenarnya bisa diungkap secara ilmiah atau scientific crime investigation. Salah satu opsinya adalah dengan melakukan otopsi. Nah, pertanyaannya kenapa langkah ini belum juga diambil oleh polisi? Ya, yang pertama kan jenazah sudah dimakamkan ya, karena permintaan otopsi tidak diizinkan oleh pihak keluarga. Tapi ada aturan yang mengatur yaitu ekshumasi ya atau penggalian jenazah untuk dilakukan pemeriksaan secara kedokteran forensik. Itu diatur dalam pasal 133 sampai dengan pasal 136 KUHP ya. Saya kira ini akan menjadi pedoman. Kemudian betul yang disampaikan Mas Hamid ya, kembali Usman Hamid bahwa persyaratannya apa? Syaratnya pertama adalah adanya surat perintah permintaan tertulis dari penyidik ya.
tanpa ada surat penyidik maka tidak bisa dilakukan ya. Itu diatur dengan tegas bahwa dalam pemeriksaan itu untuk pemeriksaan luka, mayat atau bedah mayat untuk bisa mengetahui cara kematian, penyebab kematian maupun waktu. Diatur dalam pasal 133 ayat 2. Kemudian adanya kehadiran penyidik beserta pengamanan pemerintah setempat, dokter, pembantu sampai dengan petugas pengamanan dan bahkan keluarganya saat dilakukan ekshumasi. Kemudian yang paling penting di sini adalah bahwa secara normatif memang KUHP tidak mewajibkan izin keluarga secara mutlak. Namun kewajibannya adalah pemberitahuan atau notifikasi terlebih dahulu kepada keluarga korban. Nah, sebelum ekshumasi atau bedah mayat dilakukan. Dalam pasal 134 ayat 1 diatur jika keluarga keberatan, penyidik wajib menjelaskan secara rinci ya maksud dan tujuan pembedahan tersebut ya kepada keluarga. Namun apabila dalam waktu 2 hari tidak ada tanggapan dari keluarga atau pihak yang lebih tahu, tidak ditemukan, penyidik tetap dapat melaksanakan ekshumasi sesuai pasal 133 ayat 3 KUHP. Jadi kalau di dalam yang tadi disampaikan bahwa kalaupun keluarga keberatan tapi pihak kepolisian karena ini adalah kasus yang menyedot perhatian masyarakat untuk menghilangkan spekulasi di masyarakat, karena kita kasihan juga kalau memang yang bersangkutan itu atau almarhum meninggal secara normal ya, atau kemudian dikait-kaitkan dengan kasus besar yang saat ini sedang diungkapkan, tentu ini juga kasihan juga ya, ini tentunya kita melanggar azas due process of law. Tapi kalau ini terkait, tentunya ini akan bisa menjadi bahan bagi penyidik yang sedang menangani kasus besar ini, sehingga spekulasi publik ini dapat ditepis ya. Jadi saya kira di sini penyidik pun saat ini mengambil opsi, pasti akan mengambil opsi kalau memang untuk membuat terang satu perkara, kan dalam proses penyidikan membuat terang satu perkara. Ini kita bisa memberikan satu kepastian penyebab daripada kematian saudara almarhum Sutrimo ini, apakah memang merupakan kematian wajar atau tidak. Satu-satunya adalah harus melalui opsinya adalah forensik ya. Jadi kan ada visum klinis, ada visum forensik ya. Jadi kalau visum klinis itu kalau orang di rumah sakit misalnya sakit meninggal, itu adalah dilakukan visum secara klinis. Tapi kalau forensik ini adalah untuk kepentingan penyidikan. Jadi persyaratan utama adalah harus ada permintaan tertulis daripada penyidik. Kalau misalnya keluarga tidak mengizinkan, ya selama 2 hari, kita tentunya kita juga harus memberikan pemahaman kepada keluarga. Pentingnya keluarga juga mengetahui apakah korban itu adalah kematiannya wajar atau tidak. Sehingga secara aturan sebenarnya penyidik punya cara begitu ya, punya kewajiban untuk punya hak untuk melakukan itu, namun sesuai dengan proses hukum yang tadi Anda jelaskan. Kalau menurut Anda sebagai mantan Kabar Reskrim, sebenarnya ini kan kalau kita lihat juga sudah hampir 11 hari begitu pasca ditemukan meninggal. Prosesnya apakah ini cukup lama atau menurut Anda ini sudah memang sesuai dengan prosedur? Ya kan penyidik tentunya juga harus berhati-hati dan cermat ya. Karena ini kait-kaitannya dengan kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat. Penyidik juga tidak mau disalahkan seolah-olah ada sesuatu yang memiliki tendensius tertentu. Jadi di sini pun dalam hal ekshumasi nanti, penyidik wajib untuk melibatkan untuk lembaga independen. Misalnya Kompolnas, kemudian Komnas HAM. Dan juga Komjak, karena sekarang kan yang menangani adalah pihak kejaksaan. Sehingga di sini ada hasil yang betul-betul bisa memastikan bahwa kematian korban sebagai saksi yang kalau masih hidup adalah merupakan saksi kunci ya. Nah, ini tentunya tidak ada kaitannya dengan permasalahannya saat ini sedang ditangani. Jadi ini sangat penting ya Mas Yasir ya. Kalau tidak, publik pasti akan selalu bertanya-tanya seolah-olah ada kaitannya. Dan ini kan kepada keluarga pihak tersangka juga kasihan ya. Tapi kalau misalnya memang ada keterkaitan dengan pihak tersangka, ini sesuatu bukti ya, tentunya hasil visum et repertum yang diperoleh dari hasil ekshumasi akan menjadi alat bukti nanti di pengadilan. Sehingga Anda sebagai ex-Kabar Reskrim juga sebenarnya juga ikut mendorong kalau seandainya kasus ini biar terang benderang, tidak ada spekulasi dan juga bola liar, baiknya polisi melakukan ekshumasi saja untuk mengungkap apa sebenarnya penyebab dari kematian Sutrimo ini. Betul. Itu yang menurut saya sangat mendukung ya, dan saya tentunya sangat berharap. Jadi jangan sampai ini menjadi bola liar. Karena kan kalau sudah menjadi jenazah, kemudian kita lakukan ekshumasi untuk kepentingan penyidikan, dan ini juga untuk kepentingan keluarga. Jadi jangan sampai ada kesan seolah-olah keluarga menutup-tutupi, ada kesan
seolah-olah ada mungkin satu imbalan tertentu sehingga keluarga tidak mau membuka masalah ini. Jadi saya kira kasihan kan. Jadi lebih baik sekarang kita lakukan secara hukum, kita lakukan secara penyidikannya secara terang benderang sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kalau misalnya ada yang menghalang-halangi juga pelaksanaan itu juga ada pasalnya, pasal 222 ya. Kalau Jadi, Pak saya Ito kira- sendiri melihatnya ini sudah terang benderang atau seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa ini dikaitkan dengan kasus besar sehingga polisi harus berhati-hati. Nah, berhati-hati di sini tuh apa yang lebih dipertimbangkan, Pak Ito? Ya, kita tentunya mengumpulkan bukti-bukti awal dulu ya, memeriksa saksi, kemudian dokter, kemudian kita juga harus melihat rekam medis almarhum ya. Kalau kita sudah yakin bahwa memang yang bersangkutan memiliki riwayat medis yang penyakit yang serius, tentunya kita akan mengarah kepada keterangan dari dokter ya. Kemudian juga kan kalau memang ada luka ya, yang bersangkutan apakah luka lecet ataukah luka jatuh dan sebagainya. Itu pun juga nanti harus dikaitkan dengan bagaimana hasil rekam digital ya dari CCTV. Jadi CCTV kan bisa melihat pada saat yang bersangkutan itu sampai di tempat tersebut dan kemudian tergeletak. Dan siapa yang memeriksa, siapa yang membawa, dengan ambulannya dari siapa, bagaimana sampai proses sampai ke rumah sakit. Nah ini tentunya memerlukan waktu bagi penyidik yang untuk mengumpulkan keterangan ini. Setelah ada keyakinan bahwa penyidik merasa bahwa perlu untuk didalami melalui proses otopsi, meskipun keluarga tidak mengizinkan, tentunya kita bisa menempuh jalan yaitu melakukan ekshumasi. Sehingga nanti apa spekulasi yang saat ini berkembang di masyarakat betul-betul bisa terbantahkan dengan fakta-fakta yang disampaikan. Apakah memang korban tersebut meninggal dengan wajar atau tidak wajar? Kalau wajar, selesai. Kalau tidak wajar, ini yang harus diusut lagi ya? Betul. Demikian. Sehingga kalau kita lihat juga sudah banyak saksi yang diperiksa, rekaman CCTV juga sudah diperiksa, sejumlah bukti. Namun Anda juga sebagai ex-Kabar Eskrim juga tetap mendorong agar Polri baiknya harus melakukan ekshumasi begitu sehingga kasus ini terang benderang. Ya, betul. Kalau menurut saya demikian ya, itu sebagai pemikiran atau pendapat yang profesional ya. Karena bagaimanapun juga itu salah satu persyaratan untuk mengungkap seseorang yang meninggal secara wajar atau tidak wajar itu tentunya ditempuh melalui forensik ya. Karena apa? Karena dengan forensik itu kalau dia sakit di rumah sakit, misalnya otopsi klinis selesai sudah. Ya. Tapi kalau dia meninggalnya itu bukan di rumah sakit, apalagi sekarang dikaitkan dengan kasus besar yang sedang ditangani, tentunya hal ini juga memerlukan kepiawaian dari penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini dan memberi secara kejelasan kepada masyarakat, menghilangkan spekulasi apakah korban meninggal dengan wajar atau tidak wajar. Jadi bagi saya pendapat profesional saya ini harus dilakukan. Termaksud menyampaikan juga ke publik terkait dengan hasil penyelidikan sementara terkait dengan hasil lab 4 yang sampai saat ini juga belum disampaikan ke publik, kemudian hasil analisa dari CCTV yang hingga saat ini juga belum disampaikan ke publik. Menurut Anda ini juga harus disampaikan ke publik begitu sehingga bisa meredam spekulasi ini? Ya, begini. Dalam satu proses penyelidikan itu kan ada penyelidikan yang baru setengah jalan dan penyelidikan yang lengkap. Kalau penyelidikan setengah jalan disampaikan akan menimbulkan spekulasi baru. Nah, sehingga ini yang tentu penyidik juga akan menghindarkan. Penyidik akan harus memiliki satu keyakinan bahwa fakta hukum yang ditemukan berdasarkan scientific crime investigation atau penyelidikan secara ilmiah ini betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena kalau misalnya penyidik menyampaikan sesuatu hasil yang tidak sesuai dengan kenyataan, tentunya ada konsekuensi ya, terkait masalah profesionalisme daripada penyidik, ataupun mungkin ada tuntutan dari keluarga. Nah ini harus dihindarkan, sehingga sekarang belum waktunya menurut saya disampaikan, karena ini kan masih merupakan penyelidikan awal yang berasal dari barang bukti yang ada di luar, tapi belum kepada fisik, kan yang bersangkutan meninggal. Nah, yang bisa menentukan penyebabnya, kemudian dengan alat apa mungkin yang bersangkutan meninggal, caranya bagaimana, waktunya meninggal, ya ini semuanya harus ditempuh dengan
Yang tadi seperti disampaikan ya, analisa forensik, ekshumasi dan juga otopsi ya. Ini berdasarkan penyelidikan yang baik dan juga mengacu pada scientific crime investigation ya. Nah ini yang kita nantikan Pak Ito, apakah langkah yang nantinya akan diambil oleh polisi untuk mengungkap kasus ini sehingga tidak melebar kemana-mana begitu terkait dengan kematian pegawai ex-Jampitsus Sutrimo ini. Terima kasih Pak Ito atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat Pak Ito. Salam sehat. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi. Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Teheran meminta Washington menunda serangan baru ke wilayah Iran. Ulasannya usai jeda saudara, kami kembali. Saudara, Iran membentangkan spanduk bergambar Donald Trump dan ancaman pembunuhan setelah Trump mengklaim menunda serangan besar-besaran ke Iran. Sebuah spanduk dengan gambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tulisan, "Kami akan membunuhmu," terpasang di depan rudal balistik Zolfaghar dan Zolgadar Iran di lapangan Azadi, Tehran pada Minggu waktu setempat. Spanduk ini saudara terpasang di tengah penundaan serangan Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan jet F-35C Korps Marinir melaju kencang di dek penerbangan sebelum melesat ke langit di atas Laut Arab saat pasukan Amerika Serikat melanjutkan blokade maritim mereka terhadap Iran. Pesawat tempur siluman tersebut lepas landas dari USS Abraham Lincoln saat kapal induk tersebut mendukung blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang diperbarui dan menargetkan kapal-kapal yang berlayar ke dan pelabuhan Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat publikasi. Washington pertama kali memberlakukan blokade pada bulan April selama konfliknya dengan Iran. Blokade dilakukan ketika Amerika Serikat menekan Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menyetujui kesepakatan damai. Operasi tersebut diaktifkan kembali pada 14 Juli setelah serangan Iran terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sekutu Washington di Timur Tengah bersama Iran mendesak pembatalan serangan terbesar sejak Perang Dunia II terhadap Teheran. Penundaan serangan ini dilakukan jelang perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. By Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go. It's about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is they think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization.
Dilaporkan kantor berita Iran, sumber-sumber militer Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Teheran telah meminta Washington untuk membatalkan serangan. Sumber militer Iran tersebut menyebut pernyataan Trump sebagai kebohongan baru. Sumber-sumber militer Iran menggambarkan pernyataan Trump sebagai upaya putus asa untuk menekan negara-negara Teluk. Pelaksana tugas Menteri Pertahanan Iran Zayed Majid Ibn al-Reza mengatakan, Teheran memandang setiap ancaman musuh sebagai hal nyata dan patut diperhatikan. Zayed menyebut Iran menolak karakterisasi ancaman itu sebagai sekadar perang psikologis. Zayed bilang Iran tidak akan terkejut atau tetap pasif. Iran menggunakan ancaman sebagai dasar untuk meningkatkan kesiapan dan mengembangkan kekuatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negosiasi dengan Iran akan dimulai Senin sore. Penundaan serangan yang diklaim Trump diminta sekutunya di Timur Tengah dan Iran. Dilakukan agar ada kesepakatan dalam negosiasi. Iran memajang spanduk ancaman pembunuhan Trump di tengah klaim Trump yang menyebut Iran minta penundaan serangan yang diklaim akan jadi serangan besar-besaran. Soal eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat dan nasib negosiasi kita bahas bersama pakar PPAU, alumni US Air War College, Agung Sasongko Jati. Pak Agung, kalau dilihat dari apa yang dilihat dari spanduk tersebut, menurut Anda ini, apakah ini propaganda atau memang sebenarnya adalah sinyal operasi militer lanjutan, Pak Agung? Ya, jadi memang berbalas pesan ya. Kalau Trump itu pesannya adalah secara gamblang menampilkan kata-kata melalui media sosial yang menyatakan Iran ini dan itu, saya akan hancurkan Iran. Maka pemasangan spanduk adalah counternya. Mereka juga menggunakan media sosial dan media utama. Jadi merupakan perang operasi psikologis tingkat tinggi. Jadi bukan emosi, bukan apa. Ini adalah bentuk nyata dari war opposition atau perang posisi di ranah ideologis. Iran sedang memperkuat blok historis domestiknya dengan menciptakan solidaritas massa melalui simbol hegemoni kapitalis barat yang diwujudkan dalam bentuk Trump di dalam peti mati. Trump dipersonifikasikan sebagai wujud arogansi imperialis yang harus dihancurkan. Jadi pesan utamanya seluruh rakyat Iran dan jaringan perusahaan mereka tidak pernah tunduk pada teror Amerika Serikat. Itu utamanya pesannya. Jadi pesan kematian ini berfungsi sebagai alat deteran psikologis. Iran ingin menegaskan bahwa mereka siap meningkatkan eskalasi konflik ke tingkat yang paling mematikan dan menanamkan keraguan di para pengambil kebijakan di Washington bahwa setiap serangan kinetik ke tanah Iran akan dibalas dengan pertumpahan darah yang tidak sebanding dengan hitungan taktisnya. Dan kita paham bahwa dalam konflik asimetris, mematahkan semangat tempur lawan sebelum peluang itu adalah kunci kemenangan. Itu yang ditujukan oleh Iran. Lalu Pak Agung, apa sebenarnya di sisi lain kalau kita tadi lihat ataupun dengarkan pernyataan Anda bahwa ini bisa jadi adalah perang psikologis. Lalu di sisi lain apa tujuan Trump menyampaikan klaim penundaan serangan karena permintaan dari sekutu dan Iran? Oh jadi ya, jelas ini adalah bahwa biayanya, jadi ini kalkulasi rasional ya. Amerika Serikat itu kan bukan Trump. Nah, Trump sering mengatakan hal-hal yang sebetulnya adalah pikiran dia sendiri, padahal sebetulnya banyak keputusan harusnya dipikirkan, dirundingkan dengan semua pihak terkait. Dan akhirnya keputusan Trump sendiri pada saat akan dieksekusi itu menimbulkan masalah karena ada kalkulasi rasional bahwa perang terbuka dilanjutkan membawa konsekuensi logistik dan ekonomi. Kalau kemarin konsekuensi logistik ekonomi masih dihitung bisa ditanggulangi, tapi sekarang pada titik di mana jika serangan-serangan besar ini akan dibalas dengan Selat Hormuz ditutup total dan ditambah juga dengan Bab el Mandeb ditutup. Yang terjadi apa? Akan mencekik suplai minyak global, ya, memicu lonjakan inflasi gigalan dan berpotensi menyeret ekonomi Amerika ke jurang resesi. Tepat sebelum siklus pemilihan umum sela. Nanti bulan September kan separuh anggota Kongres dan DPR-nya akan dipilih. Ini pukulan mematikan bagi basis kampanye di Washington. Karena itu klaim Trump ini merupakan bentuk rasionalisasi untuk menghindari perang gesekan yang mesti diwujudkan secara cepat dan
ongkos yang dibayar sekarang melebihi dari kemampuan mereka untuk menanggulangi, entah karena senjatanya sudah berkurang, entah karena tingkat ekonomi dan tingkat apapun di perhitungannya tidak lebih besar kerugiannya kalau menyerang dibandingkan dengan keuntungannya. Ini yang terjadi, maka Trump ya langsung menyatakan tidak menyerang dan perundingan dilanjutkan. Itu yang dikatakan. Jika artinya ini adalah dari pihak Amerika Serikat sendiri sudah over budget seperti itu ya Pak Agung. Lalu di sisi lain, apakah masih ada kemungkinan untuk melakukan perundingan ketika kita tahu banyak pihak menilai bahwa perundingan sudah tertutup? Sebetulnya perundingan kan jalan terus, tapi tidak secara langsung ya. Maksudnya Iran selalu berbicara dengan Pakistan, dengan Arab Saudi, dengan Oman, dengan Qatar, dengan yang lainnya. Sementara Amerika berbicara juga di sini. Tadi perundingan itu adalah hal-hal yang dan yang paling sebetulnya cemas itu kan negara-negara teluk. Negara teluk ini selalu berusaha gimana caranya jangan sampai berlanjut jadi perang terbuka, negosiasi lah, cari perdamaian dan segala macam. Dan mereka sadar betul bahwa mereka nggak bisa tergantung dari Amerika lagi yang jelas tidak mampu untuk melindungi mereka. Alih-alih melindungi mereka, melindungi pangkalan sendiri tidak bisa. Dan sekarang hanya karena belas kasihan saja dari Iran saja itu pangkalan Kuwait itu dihancurkan habis hingga membunuh banyak orang karena tetap untuk pada akhirnya perundingan juga menjaga hubungan ya, jangan sampai terlalu habis-habisan sehingga menjadi perang total. Jadi intinya adalah perundingan ini tetap jalan tapi negosiasi yang lewat pihak lain, lewat perantara yaitu termasuk Pakistan juga. Dan pada akhirnya sekarang di titik seperti kan Trump sudah bilang sebetulnya dalam minggu kedua kemarin gimana caranya ini berhenti, bilang sama orang Pakistan gimana dong caranya berhenti supaya tapi jangan bikin malu saya ya, dicari-carilah caranya gimana. Dan sekarang tepat pada saat ini ada telepon dari Pangeran Arab Saudi ya dibuatlah karena permintaan Pangeran saya gini. Padahal perintinya Amerika udah kesulitan karena bayangin rudal penangkisnya udah tinggal 35% loh untuk seluruh dunia. Bayangkan itu kan udah habis-habisan artinya. Tapi Pak Agung gini, kalau misalkan saat ini Anda menyebutnya Amerika Serikat ataupun Trump ingin melakukan perdamaian melalui pihak ketiga ataupun pihak negara lain. Lalu mengapa Amerika Serikat ini masih pamer dengan perlengkapan kesenjataannya seperti jet F-35 di tengah klaim serangan besar-besaran ini? Ya begini, karena jet F-35 di tengah klaim ini adalah langkah klasik diplomasi kapal perang atau gunboat diplomasi modern. Jadi Trump ingin proyeksikan citra hegemoni teknologi absolut kepada Teheran. F-35 simbol puncak kekuatan udara kapitalis barat dan pamer kekuatan ini dirancang untuk menjadi alat perang psikologis guna mengintimidasi lawan di dalam meja perundingan. Tujuannya sederhana sebetulnya. Maksudnya ingin mengirim pesan bahwa mereka memiliki kapabilitas menembus wilayah udara kapan saja. Namun kita tahu F-35 dipamerkan sangatlah berbeda dengan menggunakan untuk misi penetrasi karena sungguhnya begini. Pesawat F-35 itu memerlukan perawatan yang sangat kompleks ya, termasuk peralatan selain dia. Jadi kesilumannya, ketidakkelihatannya itu tidak hanya karena bentuknya sama dikasih catnya, tapi perawatannya dan alat elektroniknya. Lah kalau dia sudah berapa waktu tidak dirawat, maka tingkat kesilumannya akan berkurang. Itu setiap waktu berapa waktu kulitnya harus dibuka, dirawat, dibersihkan, dipasang lagi. Kemudian alat pendingin daripada leading edge-nya harus didinginkan supaya tidak kelihatan di dalam perang. Kemudian ada beberapa alat penekannya atau alat jammernya harus dibersihin. Kalau itu tidak dirawat, berarti banyak pesawat F-35 bisa terbang. Tetapi untuk full mission capable, itu tinggal 25%. Jadi kalau dia pamerkan pesawat F-35 100 buah, sebetulnya yang sanggup untuk mission betul-betul menembus hanya 25. Artinya itu tidak ada apa-apanya. Karena sangat mahal dan sangat rentan dan kekuatannya juga terbatas lah. Yang bisa betul-betul terbang siluman itu. Kalau kita lihat dari sisi kekuatan Iran sendiri seperti apa Pak Agung? Seberapa kuat saat ini amunisi dan juga perlengkapan persenjataan Iran? Nah, Iran itu bukan negara tanpa pertahanan ya. Dia punya radar over the horizon Gadir yang sangat canggih. Serta jaringan rudal darat ke udara berbasis lapis seperti Bafar 37 dan S-300 PMU. Jaringan pertahanan anti-ASEAN regional sangat rapat dan mematikan. Sekarang Komando Militer Amerika mengetahui bahwa dengan pasti bahwa mengirim jet siluman membawa bom konvensional itu sangat tinggi resikonya. Satu saja F-35 jatuh tertembak, maka mitos hegemoni barat akan jatuh berkeping-keping. Oleh karena itu pamer alat siluman hanya menutupi fakta bahwa logistik amunisi mereka sudah habis ya. Jadi Iran itu sudah bisa mendeteksi pesawat apapun dari jarak jauh, meskipun itu siluman, sehingga mereka sudah prediksi datangnya kapan dan mereka siapnya. Dan praktis terakhir kali Amerika itu menyerang masuk ke dalam itu tahun lalu pada saat pembom B-2 menghantam Fordo ya. Fordo itu tempatnya instalasi nuklir kan. Setelah itu serangan mulai 28 Februari tidak ada satu, semua nembaknya dari luar.
dari luar batas radarnya Iran. Jadi jarak jauh, makanya cepat habis JSAM-nya, rudal Joint Stand-Off Missile-nya yang bisa jarak 1000 kilo sampai 500 kilo itu habis sekarang, sudah sangat sedikit, sangat untuk dibanding, karena sudah menghabiskan hampir 50% lebih dari senjata di seluruh dunia. Jadi mereka hanya menembak jarak jauh dan praktis sebetulnya tidak ada yang berani terbang masuk ke dalam wilayah yang diawasi oleh Iran. Oke, baik. Terima kasih atas perspektif Anda, Pak Agung Sasongko Jati, sudah berbagi di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Agung. Terima kasih, selamat sore. Dan saudara, kita saksikan bersama, saat ini tengah berlangsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tengah bertemu dengan Perdana Menteri Thailand. Visual yang Anda saksikan ini adalah visual terkini dari Istana Merdeka Jakarta, di mana Prabowo Subianto tengah menyambut kedatangan dari Perdana Menteri Thailand. Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Perdana Menteri Kerajaan Thailand, Anutin Charnvirakul, hari ini bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Upacara penyambutan kenegaraan digelar di Istana Merdeka pada Senin sore. Perdana Menteri Thailand tiba di Indonesia untuk melakukan pertemuan dan juga sejumlah perbincangan dengan Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan berada di Indonesia mulai hari ini hingga esok hari 4 Agustus 2026. Sejumlah pejabat negara juga ikut berada di Istana Merdeka Jakarta untuk turut menyambut kedatangan dari Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, di Istana Merdeka. Kedatangan Perdana Menteri Thailand juga disaksikan bersama ataupun sejumlah agenda juga sudah dijadwalkan untuk melakukan perbincangan bilateral antar kedua negara, antara Indonesia dan juga Thailand. Kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand di Jakarta merupakan kunjungan yang perdana setelah ia resmi menjabat sebagai Perdana Menteri ke-32 Thailand pada September 2025 lalu. Kunjungan ini juga menjadi yang perdana untuk Perdana Menteri Thailand dalam 15 tahun terakhir. Dalam pertemuan di Istana Merdeka, dua pemimpin negara, Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Thailand, dijadwalkan akan melakukan perbincangan untuk kerjasama bilateral dan juga kemitraan strategis antara Indonesia dan Thailand tahun 2026, di mana kerjasama tersebut dikabarkan, saudara, akan mencakup pada 3 bidang utama, di antaranya keamanan, pembangunan ekonomi, serta sosial budaya. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Thailand Charnvirakul akan didampingi oleh sejumlah pejabat negara, sementara dari pihak Thailand juga didampingi oleh Wakil Perdana Menteri Thailand sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Laga krusial antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Pakansari malam nanti akan jadi pertandingan penting untuk kedua tim lantaran sama-sama menargetkan kemenangan. Hasil akhir Indonesia kontra Vietnam sangat memengaruhi persaingan dan konfigurasi klasemen Grup A untuk berebut tiket ke semifinal Piala AFF 2026. Pertandingan Indonesia menjamu Vietnam malam ini akan memengaruhi persaingan di Grup A Piala AFF 2026. Indonesia akan otomatis melaju ke semifinal jika merebut 3 poin dari Vietnam. Sebaliknya, perjuangan timnas Indonesia akan semakin berat apabila harus menanggung kekalahan dari Vietnam di laga ketiga ini. Lantaran skuad Garuda akan tergusur ke peringkat 3 dengan 6 poin. Sedangkan Vietnam dan Singapura sama-sama punya 7 poin. Jika kita menangkan pertandingan, kita udah otomatis 1 langkah ke semifinal, entah itu runner-up atau juara grup. Yang terpenting kita fokus pada tim kita sendiri. Kita tahu Vietnam punya banyak kualitas, dia juga juara di kompetisi ini 2 tahun kemarin. Jadi besok adalah tes yang baik buat kita. Jadi dengan dukungan supporter, saya yakin kita harus menampilkan yang terbaik agar bisa membawa 3 poin. Kedua tim sama-sama berhasrat untuk merebut 3 poin dalam pertandingan di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor malam nanti. John Hartman menyebut laga melawan Vietnam adalah ujian terberat di fase penyisihan grup, namun timnas Garuda sudah sangat siap melawan Vietnam. Besok, really tough test. And we're excited because that's what you play these tournaments for, to play the best teams in moments where it matters to both teams. For us, big chance to take control of the group tomorrow night. And for Vietnam, I think they have to win or draw to stay in the tournament. So a lot to play for. Tomorrow these boys will be ready to compete against the toughest opponent, I think, in the tournament. And they're ready. They're ready to fight. They're ready to show up for their fans. Sementara itu bagi Vietnam, hasil imbang melawan Singapura menyisakan kekhawatiran pelatih Vietnam, Kim Sang-si. Situasi itu juga membuat duel di Pakansari menjadi krusial bagi peluang Vietnam. Kim menyiapkan skuadnya untuk menghadapi tekanan laga tandang. Menghadapi timnas Indonesia, Kim menyatakan Vietnam wajib meraih 3 poin lantaran Vietnam kini berada di posisi 3 dengan 4 poin di Grup A. 많이 아쉬운 경기라고 그렇게 생각이 됩니다. 또 이겼으면 또 이런 인도네시아 원정이 좀 더 계획이 좀 플랜이 좀 쉽게 짜고 올 수도 있었는데 그렇지 못한 부담감을 갖고 오게 됐는데요. 우리 선수들이 지금 잘 준비하고 있고 또 그 아쉬움을 또 내일 인도네시아전에 우리가 좋은 경기력으로 대답하면 된다고 그렇게 생각이 듭니다. 아무쪼록 내일 경기는 저희들이 준비를 잘 하고 있기 때문에 좋은 경기 할 것 같고. Raihan 3 poin akan membuat langkah timnas lebih ringan. Saat ini timnas Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin. Rizky Ridho dan kawan-kawan terpaut 1 angka dari Singapura di puncak klasemen dan unggul 2 poin atas Vietnam yang berada di urutan ketiga. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, laga krusial antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Pakansari akan diselenggarakan malam nanti, Saudara, dan ini tentu menjadi pertandingan yang penting bagi kedua tim. Lantaran ini merupakan target sama-sama menargetkan kemenangan, Saudara. Kita akan lihat seperti apa situasi terkini di Stadion Pakansari, dan ini adalah situasi terkini ataupun bagaimana persiapan dari laga Indonesia melawan Vietnam yang nanti malam akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Saudara. Kita ulas bagaimana pertandingan malam nanti, Saudara, di mana jelang laga Indonesia versus Vietnam pada kompetisi Piala AFF. Tadi ini visual terkait dengan petugas keamanan gabungan dan Polri, TNI, dan Satpol PP yang masih dikerahkan untuk melakukan pengamanan, Saudara. Dan laga kandang Timnas menjamu Vietnam di Stadion Pakansari menjadi duel penentu tiket semifinal Piala AFF. Pertanyaannya, lalu bagaimana kans Timnas Indonesia mengunci tiket semifinal? Bersama dengan pertandingan ini kita bahas bersama dengan analis sepak bola Bung Firzi Idris. Selamat petang,
Bung Firzi. Selamat petang, Mas Yasir. Selamat petang. Bentar, Bung Firzi ini lagi ada di sana untuk menyaksikan langsung. Saya lagi di Pakansari Stadion, sudah tiba dari setengah jam yang lalu. Mulai pintu gate barusan dibuka ya, sekitar 10 menit barusan. Para penonton sudah ada beberapa yang sudah mengantri untuk menunggu gate dibuka, dan kita bisa lihat beberapa sudah bisa mengalir ke dalam sisi stadion. Ring 1 saya berada di depan tribun VVIP ini, dekat tribun media. Tapi kemeriahan sudah dirasakan dari sekarang, Yasir. Nah ini nih, nanti Bung Firzi pasti akan deg-degan juga ya menyaksikan laga Indonesia lawan Vietnam nih. Tapi kalau kita lihat Indonesia ini kan unggul 2 poin dari Vietnam di klasemen grup A. Sama-sama ingin 3 poin ini. Dari analis Anda, apakah akan panas sejak awal di laga nanti? Iya betul, pertandingan pasti akan berlangsung sengit, berlangsung keras ya, walaupun kita juga tahu bahwa dalam turnamen Piala AFF ini kebugaran akan berbicara, karena Coach John Herdman kemarin mengatakan bahwa timnya melakukan 20 jam perjalanan dari Chonburi untuk bermain lagi kembali ke tanah air setelah menghadapi Timor Leste. Jadi ada mungkin kemarin juga ada 6 pemain ya yang menjalani sesi recovery khusus sebelum latihan utama. Jadi fitness jadi perhatian utama, tensi pasti tinggi, rivalitas di antara kedua negara pasti tinggi. Kalau kita ingat secara sejarah apa saja yang telah terjadi ya dari pertemuan-pertemuan kita bersama Vietnam sebelumnya. Tapi Coach John Herdman menekankan agar timnas tetap memainkan identitas permainannya, tidak diubah identitas permainannya, jangan karena hanya melihat lawan terus kita kehilangan identity yang telah dicoba dibangun selama ini. Nah, jadi identitas permainan ini kayak apa nih? Karena kalau kita lihat kan beberapa pertandingan sebelumnya kan sempat ada rotasi permainan. Nah, untuk di laga lawan Vietnam ini strategi dari John Herdman sendiri seperti apa yang Anda baca? Ya, strateginya kita bisa lihat Coach John sangat fleksibel ya dengan peletakan pemainnya. Dia menaruh penekanan tinggi kepada pemain-pemain untuk ikut membantu serangan. Kita bisa lihat mungkin pada babak pertama laga lawan Timor Leste beberapa build up masih kurang ideal, tapi kemudian dia bisa membenahinya dengan pergantian-pergantian pada babak kedua ya. Dan ini menunjukkan bahwa Coach John juga punya solusi dari bangku cadangan. Dan ini yang dibutuhkan dan diperlukan sepanjang turnamen. Jadi jangan hanya tergantung kepada 1-2 orang. Coach John juga sudah sampaikan di sesi konferensi pers kemarin. Tetapi bagaimana semua bisa kontribut terhadap hasil yang ingin diraih ya. Bahkan mereka yang turun dari bangku cadangan harus siap memberikan yang terbaik demi mengubah jalannya laga, seperti itu ya sih. Oke, kalau tadi Bung Firzi bilang akan langsung panas di awal, tentu ini kita juga harus lihat juga nih bagaimana komposisi di lini penyerang ini. Nah, hemat Anda akan seperti apa nih? Karena sebelumnya kan kita diberikan tontonan yang luar biasa dengan striker nomor 9. Ya Mitch itu penampilannya baik. Penampilannya impresif memang, tapi kita juga harus waspada dengan dia ya. Dia berusia 19 tahun, masih perlu banyak berkembang, jangan terlalu menaruh beban di pundaknya juga. Oleh karena itu kontribusi kemarin Ragnar turun dari bench walaupun secara pramusim dia masih kurang, tapi dia bisa berkontribusi juga dengan memberikan umpan akurat bagi golnya Mitch menghadapi Timor Leste. Dan inilah kedalaman skuad yang dibutuhkan. Bagaimana pemain-pemain yang juga bisa memberikan kontribusi turun dari bangku cadangan dan menjadi pemecah kebuntuan. Dan dalam menghadapi Vietnam, kita bahkan kesulitan mencetak gol lawan mereka ya sudah 8 tahun juga kita tidak bisa menang lawan mereka di ajang Piala AFF. Setelah terakhir nih kita menang di sini di Pakansari, gol Boa Salosa menjadi penentu waktu itu menit 53 kita menang 2-1. Jadi harapannya memang kita bisa mengulang tuah dari Stadion Pakansari lagi ketika menghadapi lawan rival dan juga sang juara bertahan ini. Nah ini yang menjadi menarik untuk kita simak. Tadi lini depan, nah pertahanan kita seperti apa nih Anda baca? Ya kalau pertahanan dengan adanya Rizky Ridho, kemarin saya juga bertanya kepada Rizky Ridho di sesi konferensi pers ya, bahwa Ridho kan bermain di ketiga kemenangan beruntun kita ya lawan Vietnam pada antara Januari dan Maret 2024. Itu adalah kali pertama kita bisa menang lawan Vietnam 3 laga beruntun.
sepanjang sejarah. Terus kemudian dia mengatakan memang dia memberikan insight-insight ya bagi para pemain dan juga bagi para pelatih yang mungkin belum menyadari sepenuhnya bagaimana persaingan dengan timnas Vietnam di ajang Piala AFF Senior ya. Memang beberapa teman-teman sudah bermain di ajang AFF U23 melawan Vietnam. Tapi ini kan senior, ini adalah puncaknya, jadi tensinya akan berbeda juga. Vietnam juga datang ke laga ini mungkin bukan dengan kekuatan terbaik mereka juga ya, karena kemarin juga ada yang bertanya wartawan Vietnam di sesi konferensi pers mereka terkait beberapa pemain yang mungkin tidak dalam kondisi fit di sektor gelandang dan juga sektor bek tengah. Jadi mungkin ini hal-hal yang bisa kita pantau di pertandingan nanti. Sementara dari kita sendiri kan walaupun 6 pemain kemarin sempat mendapat perawatan peregangan khusus ya sebelum sebelum latihan, tapi mereka sudah ikut latihan resmi setelah itu bersama dan sudah tim, dipastikan fit juga ya berarti ya. Marcelino, iya, Coach John tidak bilang ada kabar cedera terbaru, hanya Marcelino yang masih belum bergabung bersama tim, dan ini yang akan jadi perhatian kita ke depannya. Seperti itu Yasir. Oke, terakhir singkat saja, boleh digambarkan kembali nih bagaimana suasana di Stadion Pakansari nih jelang pertandingan malam nanti? Ya ini saya di depan tribun VIP ya, ini lagi mulai dibuka pintu-pintunya. Tadi mungkin sekitar jam 5 kurang, jam setengah 5 itu udah mulai banyak juga yang berdatangan, dan di sini memang belum terlihat terlalu banyak, tapi kan memang pertandingan masih 20-30 ya, juga mungkin banyak teman-teman dari Jakarta yang sedang menuju ke stadion. Tadi sih dalam perjalanan saya ke stadion tol lancar ya, tapi nggak tahu kalau udah mulai selesai jam kerja. Tapi sejauh ini tadi perjalanan saya lancar 40 menit dari tengah Jakarta, jadi semoga kita bisa melihat para supporter datang memenuhi stadion dan memberikan dukungan maksimal bagi skuad Garuda menghadapi sang rival. Betul, karena kita main di kandang, harapannya semangatnya luar biasa, dan saya yakin Bung Firzi dan juga saya pasti optimistis nih Indonesia bisa menaklukkan Vietnam di laga nanti. Terima kasih Bung Firzi untuk analisanya di Kompas Petang. Sama-sama Mas Yasir. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo dengan tuntutan ganti rugi sebesar 206 juta rupiah kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak termohon Polda Metro Jaya menghadirkan ahli hukum yang menjelaskan syarat pemberian ganti rugi dalam proses penyidikan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo dengan tuntutan ganti rugi sebesar 206 juta rupiah kembali berlanjut di PN Jakarta Selatan. Pihak termohon Polda Metro Jaya menghadirkan ahli hukum yang menjelaskan syarat pemberian ganti rugi dalam proses penyidikan. Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon menghadirkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Henry Jayadi, sebagai ahli. Di hadapan majelis hakim, Henry menjelaskan ganti rugi dalam proses pidana dapat diberikan apabila terdapat tindakan aparat yang bertentangan dengan hukum atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pemberian ganti rugi harus melalui mekanisme hukum yang berlaku dan dinilai berdasarkan parameter yang ditentukan dalam persidangan. Serta-merta tuntutan itu dibayarkan oleh negara akibat perbuatan itu, tapi harus melalui mekanisme yang namanya pra-peradilan. Nah, sehingga dapat dinilai apakah tuntutan ganti kerugian melalui pra-peradilan tadi itu dilihat alasan hukum kenapa hakim memutus ini salah nahan. Apakah Kompas Petang masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas TV. Saudara, akibat kabel semrawut dan kelebihan tegangan, sebuah tiang listrik di Kalideres, Jakarta terbakar. Kebakaran sempat disertai bunyi ledakan hingga menyebabkan pemadaman listrik.
Tumpukan kabel di gardu listrik di permukiman warga Jalan Peta Barat, Pegadungan Kalideres ini terbakar. Kebakaran memicu beberapa kali ledakan, saudara. Selain semrawut, diduga kebakaran tumpukan kabel ini akibat kelebihan tegangan listrik. Akibat kejadian ini, permukiman warga di 3 RT di sekitar lokasi mengalami pemadaman sementara. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama. Setelah ini Anda bisa menyaksikan program Sapa Indonesia Malam bersama Radi Saputra dan juga Audrey Chandra. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang.